Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan melanjutkan kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub dalam sebuah perjalanan atas saran sang ayah pergi ke suatu daerah, suatu kota yang bernama Padan Aram di Irak. Tibalah akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang membosankan, yang melelahkan, alangkah lega hatinya ketika ia melihat binatang-binatang piaraan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput. Burung-burung beterbangan di udara dan para penduduk berhilir mudik mencari nafkah. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sejenak. Ia bertanya kepada salah seorang penduduk letak rumah saudara ibunya yang bernama Laban. Laban adalah seorang kaya raya yang kenamaan. Pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang besar di kota itu. Tidak sukar untuk menemukan alamat Laban. Ia segera ditunjukkan ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing. Gadis itu adalah putri Laban yang bernama Rahil. Dengan hati berdebar, pergilah Yakub menghampiri gadis yang cantik itu. Dengan suara terputus-putus, seakan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa dia adalah saudara sepupu gadis itu. Ibunya yang bernama Rifqah adalah saudara kandung dari ayah si gadis. Selanjutnya ia menerangkan kepada sang gadis bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya. Ia ingin menyampaikan pesan Ishak, ayah Yakub, kepada ayah sang gadis. Dengan sikap ramah dan muka yang manis, Yakub dipersilahkan untuk mengikutinya berjalan menuju rumah Laban. Sesampai di rumah, berpelukanlah sang paman dengan sang kemenakan. Disiapkanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan kamar khusus bagi kemenakannya itu. Selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, pamannya, disampaikanlah oleh Yakub pesan Ishak. Pesan itu adalah agar mereka berdua, yaitu Nabi Ishak dan Laban bin Batuil, berbesanan dengan menikahkan Yakub dengan salah seorang putrinya. Pesan tersebut diterima oleh Laban. Ia setuju akan mengawinkan Yakub dengan salah seorang putrinya. Dengan syarat, sebagai mas kawin, ia harus memberikan tenaganya bekerja di peternakan sang calon mertua selama 7 tahun. Bekerjalah ia sebagai salah seorang pengurus peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam peternakan Laban. Ia menagih janji paman yang akan memungutnya sebagai anak menantu. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laia sebagai istri. Namun sang kemenakan menghendaki Rahil, adik Laia, gadis yang pertama kali ditemuinya pada saat Yakub datang ke kota Padan Aram. Rahil memang lebih cantik dan lebih ayu dari Laia. Keinginan itu diutarakan secara terus terang oleh Yakub kepada pamannya.
Pamannya memahami dan mengerti isi hati kemenakannya itu. Tapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik mendahului kakaknya menikah. Sebagai jalan tengah, agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar aturan yang berlaku, Laban menyarankan agar Yakub mau menerima Laia sebagai istri pertama. Setelah itu, ia harus menjalani masa kerja 7 tahun yang kedua di dalam peternakannya itu lagi. Baru setelah 7 tahun kedua ia selesai jalani, ia baru boleh menyunting Rahil, adik Laia, sebagai istri kedua. Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima saran pamannya itu. Perkawinan pertama pun dilaksanakan. Perjanjian kerja 7 tahun yang kedua pun dijalaninya. Begitulah masa kerja 7 tahun kedua berakhir. Menikahlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintai sejak pertemuan pertama tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian, Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal itu menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang. Tetapi syariat Nabi Muhammad melarang 2 orang kakak beradik dinikahi secara bersamaan atau dipoligami. Laban memberi hadiah kepada masing-masing putrinya. Kedua istri Yakub itu seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dari kedua istri serta kedua hamba sahaya itu, Nabi Yakub dikaruniai 12 putra. Yusuf dan Bunyamin yang kemudian dikenal dengan Nabi Yusuf, dan Bunyamin putra dari ibu Rahil, sedangkan yang lainnya dari Laia. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat di dalam Al-Quran secara tersendiri. Di dalam Al-Quran disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Yusuf, dan nabi-nabi lainnya. Bahan kisah yang saya sampaikan ini bersumber dari beberapa kitab tafsir dan buku-buku sejarah yang saya baca. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, itulah kisah romantisme Nabi Yakub yang menikahi kakak beradik putri Laban. Romantis. Dan kemudian dari keduanya melahirkan 12 orang putra-putri. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, hidup ini beragam. Ada romantisme, ada pula kesedihan. Hidup ini beragam, ada bahagia dan ada pula derita. Hidup ini beragam. Kadang-kadang seseorang menemukan kebahagiaan dan bisa tertawa. Tapi pada saat lain kadang-kadang seseorang menemukan penderitaan dan ia menangis. Hidup ini beragam. Terkadang apa yang kita inginkan, Allah memberikannya kepada kita. Tetapi di saat lain kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan, Allah tidak memberikannya kepada kita. Hidup ini beragam. Kadang-kadang orang yang mencintai, saling mencintai, dipertemukan oleh Allah. Tetapi terkadang orang yang saling mencintai tidak dipertemukan oleh Allah. Hidup ini beragam. Terkadang kita bisa merasakan bahagia yang entah dari mana datangnya. Tetapi pada saat lain kita kadang-kadang dihantui rasa gelisah, sedih yang juga entah dari mana datangnya, kita tidak tahu. Hidup ini beragam. Kadang-kadang orang begitu mudah mencari harta dan ia mendapatkannya. Tetapi kadang-kadang di pihak lain ada orang yang mencari harta mati-matian tetapi susah mendapatkannya.
Hidup ini beragam, antara bahagia dan derita, antara tertawa dan menangis. Maka bersyukurlah ketika kita bahagia dan bersabarlah ketika kita menderita. Bersyukur dan bersabar adalah ladang pahala. Terima apa adanya sebagai bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari takdir Allah yang menimpa diri kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita jalan untuk senantiasa dekat dengan Allah, bertakarrub kepada Allah. Bahagia ataupun derita sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan yang harus dialami oleh manusia. Semua itu dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.